Salam kepada teman-teman dan juga peserta Jona. Ini saya perkenalkan nama saya Samuel Purwita dari kelas 11 Teknis. Ini saya akan memaparkan presentasi dari sekolah dan pembahasan saya yang saya dapat informasi itu mengenai geometri. Langsung saja, presentasi. Um, baik. Di sini saya ulangi lagi, saya akan melakukan mengenai soal konseptual atau pembahasan contoh soal konseptual mengenai teori dan barisan tersebut. Baik, ya, saya akan membuka menuju sebentar dari hasil. Baik, pertama kita bahas tentang poin ini. Jadi kenapa kriteria kita saya akan melakukan contoh soal dari pembahasan konseptual dari geometri tersebut. Jadi ini akan mempermudah dalam memahami materi dari geometri tersebut. Dari contoh soal konseptual tersebut. Jadi dari contoh-contoh soal yang saya akan berikan, nah, yang konseptual artinya satu lekat dengan kita, ini akan mudah memahami kita, mudah. Kalau pikir mengenai jiwa tersebut lebih memudahkan kita karena nanti kasus-kasus yang saya tahu ada yang berada di sekitar kita atau sangat dekat dengan belajar saya. Tapi kalau pernah mengalami langsung kita dapat saya tambah. Oke, di soal pertama ini adalah seorang peternak ya. Zona adalah seorang peternak sapi yang kaya raya. Pendapatan Pak Zona meningkat dalam 3 dekade terakhir. Sesuai pengamatannya, populasi ternak miliknya bertambah 2 kali lipat setiap 10 tahun. Jika pada tahun 2020 populasi sapi mencapai 640.000 ekor, maka pada tahun 1950 jumlah populasi sapi Pak Zona adalah 7 ekor. Saya ingin menjelaskan lagi atau menjelaskan ulang maksud soal itu apa. Jadi ada seorang peternak bernama Pak Zona yang kaya raya. Jadi pendapatan itu dia dikatakan itu bermanfaat. Nah, melihat pengalaman tersebut, populasi sapi ternaknya itu meningkat 2 kali lipat setiap 10 tahun. Berarti dari populasi awal itu 2 kali lipat setiap 10 tahun. Artinya rasionya itu atau konsistensi itu meningkat 2 kali lipat. Uh, Sini dibilang jika pada tahun 2020 populasi sapi mencapai 640.000 ekor, maka pada tahun 1950 jumlah populasi sapi Pak Zona adalah tinggi. Baik, di sini bisa lihat berarti tadi adalah rasio itu 2 kali lipat setiap 10 tahun. Dan juga di tahun 2020 itu kita itu Pak Zona mencapai 640.000 ekor. Juga yang jelas sekali pada tahun 1950 berapa jumlah populasi dari satu tersebut? Karena memang kita bahas sedikit tentang itu, jadi kita tahu bahwa tahun 2020 itu tadi populasi dari peternak Pak Jokowi itu sekitar 640 sapi, yang merupakan 7 dekade dari tahun 1950. Jadi dari 1950 itu hingga 2020 itu udah mencapai 6. Kita dapat menuliskan bahwa A7 itu adalah 640. Iya, 7 ada itu yang setiap 10 tahun itu kan 70 tahun. Itu ada suku Abiy atau itu adalah 1642. Berarti itu kita bisa lihat dong. Abiy itu kandungan 2 kali. Beresnya 2 kan. Jadi si suku pertama itu dikali 2. Itu ada 2 rasio per suku itu. Nah, maka artinya juga 2 kali A2 dari seterusnya. Nah, sekarang kita dapat menyusun sebuah persamaan berdasarkan rasio dan jumlah elemen dalam barisan ini. Rumus yang mesti kita tulis disebut adalah N sama dengan A1 dikali R pangkat N kurang 1. Nah, langsung saja rumus dari yang kita pakai itu ya 1 kali pangkat N kurang 1 sama dengan R. Maka yang rekan kita ingin mencari A1 atau di tahun 1990 tersebut populasi sapi di tahun
2019 tersebut. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui dong nilai ATV atau populasi pada tahun 2020 itu dan N-nya. Tadi kan kita sudah diberikan tuh bahwa ATV itu adalah 640.000 dan N-nya itu 7. Dan N-nya itu 7, karena kan tadi 7 suku gitu kan. Tahu aja, kita substitusi nilai tersebut dalam persamaan tadi yang sama dengan ini. Maka A1, kita pangkat 7 lah, nanti itu sama dengan 640.000. Nah, A1 itu dikali 2 pangkat 6 sama dengan 640.000. A1 dikali 64 sama dengan 640.000. Nah, sekarang kita dapat tulisan yang bersama ini dan mencari A-nya. Kita luaskan, jadinya dibagi. Tapi A1 itu sama dengan 640.000 per 64. Berarti A1 itu sama dengan 10.000. Maka populasi sapi pada tahun 1950 yang dimiliki Pak Donet yang merupakan sapi tersebut adalah 10.000 ekor. Jadi teman-teman. Dan dari sedikit baku-bakunya itu tadi 10 ekor dulu dan konsentrasi tadi itu adalah 2 kali lipat dalam 7 tahun itu di tahun 2000 maka di tahun 2020 Pak Donet itu berhasil memiliki populasi sapi 640.000 ekor sapi itu. Next, kita menggunakan Mbak Zona, dan nanti kita akan berlanjut ke soal kedua. Ini sebenarnya ini anak seorang mungkin seorang anak penyandang disabilitas ya, atau tidak berat badan. Nah, namanya itu adalah Milo. Milo adalah seorang penyandang obesitas yang juga cukup memperhatikan karena kalorinya semakin meningkat bersulit mengenyang asupan gizinya. Untuk mencegah tingginya kalori dalam mengawal kalori harian, Milo diberikan obat khusus yang diharapkan dapat mengurangi kalori sebanyak 20% pada setiap 3 jam. Jika pada awal observasi saat pukul 9 terdapat sedikit 6.250 kalori dan langsung diberikan obat yang pertama, maka perkiraan jumlah kalori yang setelah pemberian obat pada pukul 20 sehingga mereview lagi apa maksudnya. Dengan sebenarnya langsung bisa yang obesitas. Dia katanya itu ingin mengontrol. Nah, dia dikasih obat tuh yang diproyeksikan itu dapat mengurangi 20% per setiap 3 jam. Iya, setiap setiap minggu itu kalorinya sendiri akan pangkas menjadi sebanyak 20%. Nah, tapi jika awal observasi pukul 9 pagi, 9 pagi, nah pada saat pukul 9 pagi itu terdapat 6.250 kalori yang dimiliki oleh Milo. Dan langsung dikasih obat pertama dia langsung minum obat pertama. Kan? Maka perkiraan jumlah kalori Milo setelah pemberian obat pada pukul 21.00 adalah berarti dari pukul 9 itu dikasih obat di Milo. Dan Milo masih memiliki kalori 6.250. Nah, pukul 21 berapa kalori Milo yang terpotong dan dalam interval waktu ini itu terpotong setiap 3 jam itu dengan 20%. Kita akan mencari deret konsistensi tersebut hingga di pukul 21 nanti. Next. Oke, kita review lagi tadi diketahui itu ada jumlah kalori itu ada 6.200 kalori yang dimiliki oleh Milo. Nah, pengurangannya itu 20% per 3 jam. Dan observasi itu dimulai pukul 9 pagi. Hingga nanti kita mengetahui di pukul 20 malam. Oke, langsung saja sepertinya rumus biasanya itu kan UN sama dengan A kali L, N kurang 1. Yang berarti tetapkan dulu tadi A-nya itu adalah 6.250. Oke, kita akan mencari pertama itu adalah rasionya. Ya, rasionya. Jadi kan kita ketahui 20% itu setiap 3 jam. Berarti kita kurangi aja 100% per 20%. Kemudian 80%. 80% kan bisa kita tulis 80 per 100. Nah, kita tambahkan lagi. Untuk memudahkan kita, berarti hasilnya itu adalah 4 per 5. Jadi teman-teman. Nah, ini kita berpacu pada ini tadi yakni O sama M. Pada M, ini kalau kita ingin mencari ini, kita bisa cari di pada awal mulai observasi atau pukul 9 hingga 21. Kita yang terblok 12 jam. 12 jam. Kita kurangi aja untuk mencari M itu 12 per 3 jam dan
4. Berarti N itu sama dengan 4. Ya udah, kita dapat tadi A-nya, kita dapat N itu 6.250, R-nya dapat 80%, kita sederhana juga nama, dan N-nya 4. Oke, masing-masing dengan rumus teman-teman. Nah, UN tadi itu sama dengan 4 kali N pangkat N. Nah, maka N tadi berapa? 6.250 kali 45. Pertama-tama kita cari dulu 45. Nah, itu jadi 2.246 per 625. Karet ini 10 ini habis. Dengan pada 10. Nah, itu adalah 2.560. Nah, dari sini kita ada kesimpulan bahwasannya perkiraan jumlah kalori ini seperti yang tadi pada pukul 21 adalah 2.560. Berarti tadi dari sampai jam 9 tadi obat yang pada 0 dan setiap waktu tentang waktunya itu ada 20% per 3 jam itu memangkas kalori nilo hingga di 2.560 kalori pada pukul 21.00. Artinya ada sekitar 3.000-an kalori yang sudah terpakai dalam waktu 3 jam per 20%. Jadi ada 4 interval waktu pemangkasan itu dari obat. Jadi tadi kesimpulannya obat tersebut ampuh ya untuk memangkas kalori yang diberikan oleh kita bisa lihat deret-deret per 3 jam alias dipotong 20% per 3 jam. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan lanjut ke soal nomor 3. Oke, ini sebenarnya saya sendiri. Ini Samuel adalah seorang pelajar menyimpan uang simpanan pelajarnya di Bank Domino dengan besar nominal 2 juta rupiah. Setelah 2 tahun, jumlah uang tabungan Samuel menjadi 2.662.000. Jika Bank Domino tersebut menerapkan sistem bunga majemuk, tentukanlah besaran persen bunga Bank Domino per tahun. Baik, tadi masih ya, bahwa saya sama menyimpan simpanan pelajaran di Bank Domino. Sebuah bank, namanya Bank Domino. Besar awalan atau dasar sebenarnya itu adalah 2 juta rupiah. 2 juta rupiah. Nah, 3 tahun, maka jumlah tabungan Samuel itu meningkat menjadi 2.662.000. Nah, berarti di sini ada 662.000 jumlah tabungan Samuel gara-gara bank majemuk yang diterapkan oleh Bank Domino tersebut. Dan di sini kita ditugaskan untuk mencari berapa besaran persen bunga Bank Domino per tahun tersebut. Bunga Bank Domino tersebut per tahun. Bunga Domino itu bunga yang dibungakan lagi. Yang mencari berapa persenkah bunga tersebut. Nah, jadi Bank Domino yang dapat oleh Samuel dengan dia dapat profitable menjadi 662.000. Oke, langsung ke pembahasan. Tadi pertama kita diketahui itu MDEX itu atau tabungan dasar itu adalah 2 juta rupiah. Nah, setelah ditambahi bunga, dia menjadi 2.662.000. Nah, tadi kita bisa lihat kan, 3 tahun. N-nya itu adalah kan. Nah, di sini kita ditugaskan untuk mencari I-nya atau interest atau bunganya. Nah, langsung saja mungkin kita jawab. MM kan dapat biasanya MM sama dengan MO kali 1 tambah I pangkat N. Jadi kita lihat MM-nya berapa. Kita langsung lihat aja langsung persamaan ya. MM itu persamaannya kan tadi 2.662.000 sama dengan 2 juta dikali 1 tambah I pangkat 3. Nah, sini kita pindah ruas. Di 2 juta itu ke ruas kiri menjadi 2 juta 662.000 per 2 juta sama dengan 1 tambah I pangkat 3. Nah, terus ini kita kan kita kan mengerjakan sama disebut dengan tadi kita bagi misalkan 2 juta 2.000 per 2 juta itu sama dengan 1,3 dengan 1 tambah I per 3. Nah, untuk menghilangkan ini kan pangkatnya dua ruas. Jadi 1,13 sama dengan 1 tambah pangkat 3. Ini berarti kita dapatkan kita keluarkan dulu dari
tanda kurung dan juga itu juga tepat lagi jadi ini kemudian ketika itu nah jika kita tinggal melakukan jadi ini akan interest itu atau hubungannya itu sama dengan 1,1 dikali satu maka iya interest itu adalah 0,1. Nah kalau kurang itu kan sebenarnya kita bisa ubah jadi persenan maka interest itu karena ini satu angka di dalam koma maka ini akan menjadi 10. Maka besaran persen bunga majemuk yang diberikan oleh bank itu itu adalah 10%. Artinya interest atau bunga ini yang diberikan bank dengan tersebut tidak uang tabungan sama yang sudah menabung di bank tersebut sebesar 10% per tahun. Jadi tadi uangnya itu menambah dari 2 juta menjadi 2.662.000. Jadi ada sekitar 662.000 per 3 tahun ini bertambah dan per tahun itu bertambah sebesar 10%. Seperti itu, teman-teman. Nah, jadi apa kesimpulan yang kita dapat dari pembahasan tadi? Ini kita sudah bahas contoh-contoh konkret dari pembahasan masalah-masalah di soal geometri. Mulai tadi ada penyandang obesitas, Milo tadi, ada tadi Pak Zona yang peternak sapi, yang memiliki sapi ribuan di populasi, gitu. Dan juga ada juga tadi Samuel, seorang pelajar yang menabung tabungan gitu di Bank Dunia. Nah, melalui contoh-contoh konflik atau contoh-contoh nyata yang ditawarkan tadi, ini akan membantu kita untuk memahami apa namanya materi yang diberikan oleh guru tadi, tapi tentang geometri. Contoh-contoh soal yang konseptual seperti itu yang bisa memudahkan kita memahami lebih dalam lagi mengenai geometri. Karena dekat dengan kehidupan kita. Jadi kita lebih mudah memvisualisasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu, kalau kita membahas soal-soal yang konseptual atau soal cerita yang bentuk relate dalam kehidupan kita, ini akan memudahkan kita untuk membayangkan oh, seperti ini terhadap konsep geometri. Oh, seperti ini terhadap konsep deret dan bas tersebut. Ini akan membantu kita untuk mensimpulkan dan juga memahami lebih dalam lagi bagaimana dia konsep geometri tersebut. Jadi, uh, kemampuan pemikiran masalah, pemikiran kritis, pemikiran siswa dalam menemukan solusi yang tepat dapat terbentuk dengan contoh soal konseptual dan konsep. Jadi, itulah tujuan atau kesimpulan dari pembahasan. Nah, berakhir dari pertemuan tersebut, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan juga Pak Juna sebagai guru pengampu matematika fisik yang sudah serius bisa mendetail saya selama berjumpa. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan.